Oke, selamat malam Om Freddy. Ya, selamat malam Om Iwan. Ketemu lagi kita, ngobrol lagi kita. Om, seperti yang udah kita obrolin terakhir, kita obrolin juga mengenai plastik ya. Kita kan punya plastik itu sesuatu yang buruk gitu. Padahal Ya, banyak hal-hal positif pasti. Kita juga pasti membutuhkan plastik itu. Bayangin di rumah aja lah. Hampir semua barang-barang, alat-alat yang kita pakai di rumah itu plastik gitu. Ini loh, earphone ini aja plastik nih. ya, Plastik. Jadi pasti ada pasti sangat lebih banyak positifnya ketimbang buruknya. Makanya bisa bertahan sekian puluh tahun gitu. 50 tahun sekarang udah ya. Kalau dari tahun 30-an, dari tahun 1800-an berarti udah sekitar 2 abad dia bertahan plastik ini ada gitu kan. Artinya memang bagus gitu plastik itu. Cuman gimana sih Om? Coba kita 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 argumentasi. obrolin lah malam ini. Sudah disiapin nggak? Iya, udah disiapin. Kita mulai dengan teman-teman Sabot, pendapatnya gimana gitu. Coba kita kumpulin. Kalau ada yang bisa masuk di chat, eh, apa namanya? Kita eh, maaf. Argumen yang paling kuat sih menyelamatkan jiwa manusia katanya ya. Ya, Ya, nggak sebetulnya sebetulnya sih pengen tahu lah supaya siapa tahu kita punya pandangan-pandangan yang lebih netral gitu. Plastik itu apa sih? Karena beberapa kali kita obrolin di tayangan-tayangan kita ngobrol, kesannya plastik itu musibah banget gitu. hmm, Ketemu apa namanya penemuan plastik ini menjadi sesuatu yang musibah gitu. Padahal kan tidak gitu. hmm. Yang membuat menjadi musibah itu kan manusianya gitu. Coba kita lihat Om, apa yang disiapin Om Iwan nih. Ini kita pancing dulu sebelum kita paparkan fakta-fakta yang kita temukan di internet. Eh, Teman-teman Sabot, pendapatnya gimana? Benar, benar. Baik atau buruk sebetulnya? Ya, ya. Om, Nah, teman-teman kalau pada mau komen langsung bisa ya Om ya ini Om. langsung di ininya nih, komen langsung Di komen. Nah, di tayangannya. Gitu. oke, kita lihat nanti bagaimana komen teman-teman ya. Sudah kita komen. Nah, eh ini dari Google dulu secara umum ya. Mm-mm, mm-mm. Pemanfaatan secara virtual plastik tidak tergantikan karena murah, kuat, ringan, dan tidak berkarat. Benar, benar. eh Kemarin kita udah bahas juga ya, kenapa pipa Mm-mm, pralon itu ya. Ini kebanyakan A nih. Penggunaan bahan plastik yang umum adalah pada kemasan bahan bangunan. Ya, eh, kemasan dan bahan bangunan ya, ya. Misalnya pipa air ya. yang kita udah Pipa bahas. peralon. Hmm, Kita sebutnya pipa peralon ya. pipa pralon gitu. Bahan PVC itu plastik juga Mm, persisnya kan. mm, mm, Nah, dan industri yang argumen yang paling kuat ini di industri medis ada yang bilang ya logis memang telah menjadi standar dan standar dalam ini ya kebersihan Dunia. dan ininya Mm, apa antiseptiknya segala macam belum lagi fungsi untuk infus transfusi darah segala macam kan mm, semuanya standarnya plastik gitu. mm, Ini menurut Svenja Paul, ini dia posting di blognya. Secara praktis, plastik merupakan bahan yang berkelanjutan, sustainable dia bilang. Hemat mm, energi dan mengurangi emisi. Ya, mengurangi emisi kalau memang kendaraan-kendaraan itu jadi lebih ringan gitu kan. Jadi mm, tidak perlu power gede mesinnya. eh, mm, Ya itu kan mengurangi emisi gitu kan. Kalau makanya mm. bahan plastik dari Mm, bumper, dashboard segala macam. Kemudian membuat kita lebih pintar, lebih sehat serta lebih nyaman. Ya, ya
lebih nyaman ya nempatin makanan segala macam ya lebih nyaman di tempat. Cuman membuat kita lebih pintar, apa maksudnya ya Om ya? Maksudnya si Mas Paul ini apa kira-kira plastik membuat kita lebih pintar? Aslinya kata-katanya smarter ya saya terjemahkan pintar ya. Ah, oke oke oke. Smarter itu ya apa, Smartnya mungkin lebih cerdas. lebih cerdas ya, lebih smart, lebih Ya, ya, cerdas. lebih pas kepada cerdas sehingga maksudnya adalah membuat pilihan-pilihan, membuat kreasi-kreasi dari sebuah produk mungkin. Iya, iya, lebih smart itu lebih cerdas maksudnya ya. Ya. Eh, bahan industri penting banyak bergantung pada plastik berkualitas tinggi ya kita Mm-mm, mm. ya. Jadi ya di otomotif, di bahan bangunan segala macam. Nah, ini Ya. yang sedikit lebih netral. Ross Savas ini dia tulis dalam dunia medis paling utama adalah mencegah infeksi, kontaminasi Mm, bagi pasien, dokter maupun para medis. Plastik telah menjadi standar mm, untuk hal ini dan bagian yang vital dalam perannya mencegah infeksi dan kontaminasi. Kemudian salah satu faktor yang dibawa oleh plastik ke dalam dunia medis adalah cost effectiveness dan safety keamanannya. Status mm, kebersihan mencegah kontaminasi tidak bisa dicapai oleh bahan lain selain plastik. mm, Tapi yang juga namun plastik sudah tidak merupakan satu-satunya material, maksudnya yang fossil fuel base ya, eh, mm, untuk memberikan manfaat bagi dokter dan pasien itu karena dia sambung juga bahwa bila biaya produksi bisa ditekan, bahan alternatif yang bioplastik itu ya, yang dari mm, tumbuhan seluloid ya kita sebut itu, ya itu belum dikembangkan aja, jadi perlu R&D lagi nih biaya produksinya sebentar mm, mm, kalah sama fosil fuel based plastik. Jadi mm. ya itu aja sih faktornya gitu ya. Nah, kemudian ini dua argumentasi yang berseberangan ya kita paparkan ya. Jadi Ini kan adalah yang mensupport ya, mensupport bahwa plastik yang itu tadi tidak bisa itu tergantikan sejauh ini ya kan? ya dua dua yang dipost oleh Svenja Paul sama Ross ini mensupport plastik tidak tergantikan. Tapi Ross Savage ini juga yang mengatakan bahwa ya belum dikembangin aja nih yang celluloid ya, yang plant-based Hmm, plastik dan harus bisa ditekan biaya produksinya yang selama ini mhm, itulah kendalanya biaya produksinya masih kalah sama fossil based plastik. mhm, Nah, argumen yang berseberangan terang-terangan ini ya kita cuplik gini. Ya, ini argumen yang mendukung bahwa plastik itu bisa digantikan ya dengan eco-friendly option. Jadi hmm, bilang sejak 1907 benar itu kan ya nanti berikutnya kita bahas tentang sejarah ya. Jadi seluloid itu memang baru pegalnya 1907. Itu hmm, bahkan sudah ditemukan sebelum fosil fuel based plastik ya, seluloid. Tapi penemuan inovasinya berhenti di situ. hmm, Ada material alternatif yang dapat menggantikan plastik dengan cara eco-friendly, gitu dia bilang. Kemudian plastik, ya menurut dia harus dapat tergantikan. Jadi ya yang celluloid, yang plant-based plastik itu harus benar-benar dikembangin. Bagaimana bisa menekan biaya produksinya ya. hmm, Tanah, udara, dan air itu telah dicemari. eh ini menurut dia ya dan nah ini dia bilang bahan selulosa plastik yang diekstrak dari kayu dan apa tumbuh-tumbuhan adalah salah satu bahan yang sudah ditemukan dan dapat melakukan tugas dengan yang diemban oleh plastik. Karena dia merupakan bahan organik, dia lebih mudah dihancurkan dan dibusukkan. Ya, yang fosil hmm, plastik ini kan ratusan tahun katanya baru terurai. hmm, Bayangin berapa generasi itu ya. Ya, ini hmm, argumen yang bilang bahwa
dia sebetulnya harus bisa tergantikan ya, dengan eco-friendly optionnya. Hmm. Argumen yang benar-benar berseberangan bilang nggak akan ada ya eco-friendly options yang bisa menggantikannya. Jadi tidak ada bahan lain yang serbaguna seperti plastik, mulai dari peralatan medis, elektronik, mobile phone, komponen otomotif, sampai kemasan yang menjadikan awetnya makanan. Hmm. Eh, nggak akan ada bahan lain yang bisa berperan sebaik seperti plastik yang sekarang, dia bilang ya. Dan ya dia bilang tidak tergantikan, terutama dalam tugas vital di dunia medis. Nah ini dia bilang argumentasi yang paling kuat adalah plastik telah berperan dalam menyelamatkan jiwa manusia. Ya. Bayangin transfusi darah dan infus itu bahannya plastik banget dan yang telah menjadi standar untuk mencegah kontaminasi segala macam itu plastik. Hmm. Inilah Ya, dua argumentasi yang berseberangan. nggak berarti yang ini yang terakhir ini sama dengan yang punya Paul itu ya, bahwa plastik tidak tergantikan kan? Ya, sama dengan dua tulisan di blog di sebelumnya ya. Eh, Hmm. Tidak tergantikan menurut dia. Jadi, nah, ya kita udah memaparkan semua eh, yang mengatakan plastik tidak tergantikan, tapi ada juga Mhm. satu argumen yang mengatakan plastik harus bisa tergantikan. Dia nggak bilang Hmm. bisa tergantikan, tapi harus bisa tergantikan gitu kan kata-katanya. Hmm. 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 Ya kuncinya di itu tadi tuh pengembangan yang selulosa, Selulosa. bagaimana Hmm. bisa menekan biayanya. Ujung-ujungnya kan ekonomi ya. Jadi ya setelah kita Kalau paparkan, aha, gimana Om? kalau saya sih lebih saya gitu punya kecenderungan kayaknya memang sejauh ini ya kecuali sampai seperti si siapa tadi argumen yang setelah Paul tadi ya yang mengatakan bahwa sejauh ini memang plastik tidak tergantikan gitu Hmm, sampai dengan ada memang bahan lain yang bisa menggantikan itu gitu yang hmm, seperti selulosa tadi gitu. Tapi hmm, sejauh ini sih memang kelihatannya nggak ada yang bisa gantiin gitu. Udah semua kok Om. Bahkan saya ingat saya pernah dengar cerita di Perang Dunia aja sudah dipakai dan itu memang sangat membantu para para tentara gitu, ya para tentara yang dalam perang itu ya. Ini hmm, salah satunya Om. hmm, Ini wadah minum tentara nih. Ini plastik keras hmm, dan ini tahan banting, tidak pecah, ya, tidak pecah. Saya nggak tahu tahan peluru atau tidak, tapi ini tahan banting dan tidak tidak apa namanya, tidak berkarat gitu ya. hmm. Memang, ya jadi memang laptop yang kita gunakan ini kan plastik semua ini Om. Iya, Jadi, plastik semua nih laptop nih. Jadi iya. Jadi ya, memang sulit untuk mengatakan bahwa plastik harus digantikan gitu. hmm, Kecuali sampai kita melihat sendiri, kita merasakan sendiri ada bahan lain yang memang lebih baik dari plastik. Maksudnya lebih baik itu tentu saja dari durability-nya, dari ketahanannya gitu ya. hmm, Plastik bertahan 400 tahun baru bisa hancur. 400 tahun, oh. Tergantung tebal tipisnya plastik gitu. Kalau mungkin cuman botol yang sekali pakai gitu, hmm, botol minum dalam kemasan itu mungkin 200 tahun gitu. Tapi kalau plastik ini tebalnya ini luar biasa ini. Ini mungkin sekitar 400 tahun baru hancur mungkin. Itu pun masih masih mungkin siapa yang mau meneliti itu juga anyway gitu. Jadi ya luar biasa aja gitu ya plastik ini gitu nggak mungkin. Jadi ya, nggak bisa tergantikan memang gitu. Sampai ada yang memang bisa kemudian bahan plastiknya durability-nya bagus, lebih bagus gitu, lebih ringan misalkan, kemudian lebih lentur, lebih murah gitu. Wah itu baru kita sepakat mungkin atau saya cenderung ya plastik harus digantikan ini gitu. Tapi sampai belum ada barang itu sulit untuk bilang bahwa plastik harus kita gantikan gitu. ya, Karena ini seperti pisau Om kalau menurut saya seperti pisau gitu. Pisau mau dipakai untuk yang
ngiris untuk mengiris gitu, yang benda-benda miris buah yang halus bisa, mengiris daging yang alot juga bisa, untuk mengiris sayuran juga bisa, tapi di sisi lain juga bisa untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya gitu. Tapi jadi tetap aja, jadi plastik itu sebetulnya tidak berdosa itu, netral plastik itu gitu ya Om ya. Cuman bagaimana kita memperlakukan plastik itu gitu. Nah, masalahnya adalah di post use-nya atau di post consume-nya nih kita isunya gitu. Ya, post consume-nya ya sebelumnya kita udah bahas juga kan dosanya Kita sering bahas ya. antara produsen sama yang waste management-nya tidak. Benar, benar, benar. Saya tertarik juga statement ini nih. Dia bilang harus tergantikan karena tanah, udara, dan air itu telah disemari. Saya ingat di Marine Debris kan kita bilang, yang ratusan tahun baru itu, tapi kan dia sedikit-sedikit gitu kan terurai menjadi mikro dan nanoplastik Mikro, ya, dan terjadinya selama dia terapung-apung di laut, kena sinar matahari, dan prosesnya pada saat dia terurai itu, prosesnya mengeluarkan gas eh, itu gas apa GHG greenhouse gas ya. Mhm. prosesnya. Jadi kalau nah kita udah bahas juga Om Freddy ingetin soal di Pacific Patch itu kan pulau-pulau yang Iya. banget Mhm. terbentuk dari sampah plastik di Pasifik. Itu kalau bertonton di satu Pacific Patch itu rame-rame terurai ya dan mengeluarkan greenhouse gas kan lumayan itu polusi ke udaranya ya. Makanya dia bilang harus bisa tergantikan. Jadi kuncinya di bagaimana kreativitas kita mengembangkan selulosa ya. Iya sih. Ih, Jadi kalau kita spesifik bicara mengenai plastiknya sekarang inilah, kita bicara soal plastik nih Om ya. Ini plastik ini, plastiknya berbahaya atau enggak nih? Kan kita juga tawarkan tadi kepada teman-teman sabot gitu ya. hmm, Kira-kira plastik tergantikan atau tidak? Kira-kira plastik bagus atau buruk? Kira-kira plastik ini berbahaya atau tidak? Kan gitu ya. nah, Kalau ya, saya sih cenderung, saya punya kecenderungan bahwa plastik sementara ini netral. Jadi kalau dilihat tergantikan tiga. Kalau saya nih harus ngejawab nih, kalau saya teman sabot nih saya akan jawab plastik tidak akan tergantikan sejauh ini. Gitu. Yang tergantikan. kedua adalah apakah plastik baik buruk? Baik buruk tergantung kita makainya gitu kan. Mau bisa baik baik, mau dipakai buruk buruk seperti yang saya bilang tadi seperti pisau deh. Yang ketiga adalah plastik itu berbahaya atau tidak? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita obrol nih Om. Plastik itu berbahaya sebetulnya atau tidak sih Om? Atau sampai level mana dia akan menjadi bahaya gitu? Karena dalam dalam hal ini, dalam hal sudah jadi ini, dia tidak berbahaya, bahkan sampai dengan infus dia tidak berbahaya. Dia berbahaya kalau sudah kena hujan, kena panas, ya kan Om? Hmm, Apalagi kena air laut gitu, itu akan mengurai dia menjadi mikro dan nanoplastik yang berbahaya yang bisa dimakan oleh hewan atau terserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dan hewan tersebut kita makan berbahayalah buat kita, berbahayalah buat lingkungan sekitar. Jadi sejauh mana sih bahaya atau tidaknya gitu. Nah, bahayanya adalah kalau sudah seperti itu gitu. Kalau belum seperti itu berbahaya tidak? Ya tidak, kecuali kalau kita makan langsung gitu bahaya kali. Gitu. Kita makan permen sebungkus-bungkusnya ya berbahaya gitu. ya, Gitu nggak sih Om? Coba kalau Om Iwan gimana menurut pandangan Iwan? Om Iwan, kita bicara plastiknya, ya, bukan kita bicara Pacific Pets-nya, bukan kita bicara marine debris, bukan kita bicara pencemaran sungai gitu. Kita bicara plastiknya, melulu plastiknya. ya plastiknya sendiri jelas ya telah banyak berperan ya di menyelamatkan jiwa manusia di dunia medis segala macam. Tapi Mm-mm, ya, mm-mm. ya itu dia pengelolaannya kan balik lagi tadi antara produsen sama yang tidak bisa kelola sampahnya gedean mana dosanya. Kita udah sepakat waktu itu kita bilang yang Ya, betul, gedeannya nggak betul. bisa kelola sampahnya gitu kan. Jadi Heeh. tapi balik lagi kalau antara pertanyaan dapat tergantikan atau tidak dapat tergantikan ya ya itu relatif bagaimana Mm. bagaimana seluloid bisa dikembangkan dan sampai saat ini belum kedengeran gitu seluloid Ya, eh,
pengembangannya sampai mana. Tapi woro-woro plastik treaty lagi udah jalan nih, Hmm. putaran ke-1 di Uruguay dan dan itu prosesnya 2 tahun loh Om. Jadi dia juga ada artikel yang saya temukan bilang eh, selama 2 tahun negosiasi plastik treaty itu aja sudah bertambah 15% yang di ocean deh. Oh iya, iya, iya. Selama 2 tahun. Ini Selama masih ngobrolin soal bagaimana kita bikin kesepakatan, udah nambah 15% gitu. lagi dinegosiasikan selama 2 tahun karena targetnya efektifnya 2024 kalau nggak salah Pak, awal Iya, 2025 lah itu iya. plastik treaty-nya. Ya gitulah. Jadi ya kita eh, serahkan juga pendapat teman-teman Sabot, nanti pada saat kita tayang bisa ditambah komennya. Ya, Eh, siapa tahu malah teman-teman sebut punya solusi lain ya. Tapi sejauh kita bicara mengenai plastik, ya plastik kalau menurut saya gitu, atau mungkin kita juga sepakat bahwa plastik itu netral gitu. Mas, plastik itu tergantung bagaimana kita menggunakannya kan gitu Om ya. hmm, Plastik tergantung bagaimana kita menggunakannya, berbahaya atau tidaknya tergantung kita juga mau dibikin bahaya-bahaya mau tidak ya tidak gitu. Eh, Kemudian yang jelas kalau berdasarkan pertanyaannya tergantikan atau tidak. Sementara ini kalau menurut pendapat saya mungkin sampai dengan Om Iwan sampai dengan ada penelitian lebih lanjut, ada produk lebih lanjut yang lebih baik, yang aman buat lingkungan, hmm, maka mungkin plastik belum bisa tergantikan juga gitu. Kalau melihat dari fungsi yang sudah kita pakai sekarang, yang sudah kita gunakan sekarang, yang sudah kita lihat sekarang. Gitu ya, ya, kita serahkan sekarang sama teman-teman sahabat, siapa tahu punya pendapat lain, siapa tahu punya solusi malahan, atau siapa tahu punya produk yang sudah duluan seperti halnya beberapa tahun yang lalu tiba-tiba sudah ada produk katanya tas kresek terbuat dari bahan singkong yang kalau dibuang juga bisa dimakan oleh kambing atau sapi gitu. udah. Kemudian ya kan, sudah ada juga yang membuat. Saya baru kemarin bicara 3 minggu lalu bicara ada yang nawarin saya sedotan, straw ya, sedotan itu terbuat dari bahan jagung sehingga bisa langsung dimakan juga. Wah, luar biasa juga tuh. Nah, hal-hal semacam itu. Siapa tahu mungkin teman-teman sebut ada salah satu di antaranya sudah punya produk semacam itu yang bisa kita bantu untuk sebarluaskan informasinya. Itu mungkin Om. Ya, eh, Ya. ya, nanti pilihan lagunya. Jadi kalau yang plastik kan pilih I Will Survive ya. Ini kesian teman-teman sabot harus milih nih, udah suruh milih, sudah suruh menjawab plastik yang tergantikan atau tidak, suruh milih lagu lagi. Ini apa nih Om? Ini hubungannya apa nih? I will survive itu maksudnya artinya plastik Iya, tidak tergantikan gitu ya. plastik akan survive. Tapi Ah, itu kalau live and let die itu ya, ya prinsipnya let our planet live and plastic should die. plastik dah. Nah, Kejam. tapi ujung-ujungnya sebetulnya kita tutup dengan ya ini kan udah 1 Desember nih. Jadi saya sih ngingetin kita udah mau tahun baru, jadi ada season splitting gitu, mungkin instrumental lagu-lagu Oh, seasonal kita tutup. siap. Terus terang Siap, siap Om. saya mau cerita diingetin soal deket tahun baru itu sebetulnya sama tukang warung, sama warung waktu belanja. Ujung Kenapa? telur Om naik. Iwan sudah lupa hari atau sudah lupa waktu? Lupa kita bahwa ini udah deket tahun. Ujuk-ujuk Belanda. Lupa kalau kalau hari ini sudah 1 Desember, Om. Udah tinggal 30 hari lagi kita untuk meninggalkan 2022, insya Allah. Ujuk-ujuk diingetin Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus. telur naik, gula naik, warungnya saya tanya, Lebaran kan masih lama, Lebaran masih lama, mah tahun baru udah deket. Oh iya, tahun baru udah deket ya. Gitu. Oke, Om, saya pikir waktu ngobrol kita cukup malam ini. Ya, Kita untuk yang akan datang kita obrolin soal apa ya, Om? Kalau nggak salah kita udah siapkan juga bahan-bahan obrolan kita, topik-topik obrolan kita ya. nah sebetulnya ada Sejarah plastik, Om, sejarah plastik, ya ya kan? itu akan menarik gitu. Jadi Iya, ya deh, kita sudah obrolin akibatnya gitu ya, akibat kerusakan akibat plastik ini sudah kita bicarakan.
Kemudian malam ini kita bicarakan juga mengenai Hmm. baik-baiknya plastik gitu, status plastiknya seperti apa. Mungkin kita perlu obrolin Om, sebetulnya plastik itu apa Iya. Jadi sejarah, sih? Kok ada apa namanya di film yang dia bilang bahwa plastik akan menjadi sebuah masa depan yang luar biasa gitu. The oh, Great Future of Plastic gitu. di film The Graduate tahun 67 itu Ah, mereka ah, tahun membayangkan 67 ya, tahun akan 67 ya. great future. Ya, mungkin obrolan obrolan minggu depan kita siapkan Om untuk ngobrolin soal sejarah plastik ya. Mm-mm. Supaya teman-teman sahabat juga paham kenapa kita sangat tertarik dengan obrolan plastik ini. Gitu Iya. Om. Oke, Terima kasih Om. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga udah yang join kita malam ini. Terima kasih komen-komennya. Terima kasih yang udah subscribe juga buat kita. ya. Oke, Oke. selamat malam Om. Selamat malam, Om. Terima kasih. Bye. Bye.